Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Flora Bella Saputri dari SMA Negeri Simpang Semambang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda yang berasal dari Muara Lakitan, Sumatera Selatan. Judulnya yakni Putri Silampari. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa Silampari bukanlah sebuah nama, tetapi sebuah julukan yang mana Silam artinya hilang dan pari artinya bidadari. Berarti dapat disimpulkan bahwa Putri Silampari artinya adalah bidadari yang hilang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan tua dengan seorang anak lelakinya. Mereka berdiam di sebuah ladang dalam kehidupan yang cukup terjamin. Anak lelakinya sangat gemar memanah, sehingga kemanapun ia pergi, ia selalu membawa alat panah di belakang punggungnya. Oleh karena itu, ibunya selalu memanggilnya dengan sebutan Bujang Pemanah. Singkat cerita, Bujang Pemanah sudah cukup dewasa, sehingga ibunya berharap ia segera memiliki seorang istri. Sudah berkali-kali ibunya mengenali ia kepada gadis-gadis, tetapi selalu saja ia tolak dengan alasan belum ada yang berkenan di hati atau tidak ada yang cantik. Maka dari itu, ibunya sudah tidak lagi menyuruhnya untuk beristri. Pada suatu hari, Bujang Pemanah ingin berburu ke hutan. Di tengah hutan yang sangat lebat, ia melihat burung yang sangat cantik. Bujang Pemanah sangat tertarik kepada burung tersebut, sehingga tanpa sadar, ia mengikutinya sampai ke dalam hutan dan tersesat. Karena merasa tersesat dan tidak tahu jalan pulang, Bujang Pemanah pun tertidur di sebuah pohon yang sangat besar. Ketika tertidur, Bujang Pemanah bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang mengenakan pakaian serba putih. Kakek tersebut berpesan, "Wahai anak muda, jika kau ingin memiliki seorang istri yang sangat cantik, maka engkau harus menyembunyikan selendang dari salah satu gadis tersebut ketika mereka sedang mandi." Bujang Pemanah pun terjaga dari tidurnya. Dalam perjalanan pulang, Bujang Pemanah mendengar sayup-sayup suara gemelan yang sangat merdu. Lalu, Bujang Pemanah mengikuti sumber suara tersebut. Setelah diamati, ternyata sumber suara itu tidak jauh dari tempat ia berada. Lalu, Bujang Pemanah mengendap-endap mengikuti sumber suara itu. Dalam persembunyiannya, ia melihat 7 orang gadis dengan rupawan yang sangat cantik yang mengenakan pakaian serba warna-warni. Tak lama kemudian, para gadis tersebut mandi dan melepaskan selendangnya. Wah, cantik sekali para gadis tersebut. Sebaiknya aku menyembunyikan salah satu selendang dari mereka, gumam Bujang Pemanah. Setelah itu, Bujang Pemanah memicu sebuah pohon untuk mengambil selendang dari salah satu gadis tersebut. Setelah berhasil mengambil selendang tersebut, Bujang Pemanah menyembunyikan selendang itu di dalam bajunya. Setelah lama dan puas mandi, mereka pun kembali mengenakan pakaiannya. Dan alangkah terkejutnya salah satu gadis yang bernama Rindu Pisat ketika ia melihat selendangnya sudah tidak ada. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, saudara-saudaranya pun kembali terbang ke angkasa. Tetapi tidak dengan salah satu gadis yang bernama Rindu Pisat. Ia tidak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya yang hilang. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Tak lama kemudian datanglah Bujang Pemanah mendekatinya dan berpura-pura bertanya, siapa dirinya. Setelah mengetahui nama gadis itu adalah Rindu Pisat, ia pun segera membawa Rindu Pisat kembali ke rumahnya. Betapa terkejutnya sang ibu ketika melihat anaknya membawa seorang gadis yang sangat cantik. Sang ibu sangat gembira, sehingga Bujang Pemanah dan Rindu Pisat segera dinikahkan. Keadaan rumah tangga mereka sangat bahagia. Rindu Pisat sangat rajin membantu Bujang Pemanah baik di ladang maupun di rumahnya. Sehingga hasil ladang mereka pun bertambah semakin banyak. Selang beberapa tahun, Bujang Pemanah dan Rindu Pisat dikaruniai oleh seorang anak perempuan yang bernama Ratu Ageng. Lengkap sudah kebahagiaan mereka. Pada suatu hari, ketika ia ingin mengambil beras di lubung padi, Rindu Pisat terkejut. Ia melihat selendangnya yang dulu hilang ada di lubung padi tersebut. Singkat cerita, Bujang Pemanah dan Rindu Pisat pun bertengkar sejadi-jadinya. Sehingga Rindu Pisat pun kembali terbang ke kayangan. Di kayangan, keenam saudaranya beserta ayahnya sedang berkumpul di meja makan. Dan datanglah Rindu Pisat. Singkat cerita, Rindu Pisat menceritakan bahwa ketika ia di bumi, ia memiliki seorang suami dan seorang anak perempuan. Mendengar hal tersebut,
Ayahnya sangat marah dan ia pun melarang Indupisat untuk turun kembali ke bumi. Pada suatu malam, bujang pemanah kembali bermimpi bertemu dengan seorang kakek tua yang mengenakan pakaian serba putih. Kakek tersebut berpesan, "Wahai anak muda, jika kau ingin menemui istrimu, mintalah pertolongan kepada burung sapu langit dan lebah dan kunang-kunang." Burung sapu langit sebagai tunggangannya, lebah sebagai pengawalnya, dan kunang-kunang sebagai penerang jalannya. Singkat cerita, bujang pemanah mengembara ke sana kemari. Dalam perjuangannya, ia berhasil memenuhi persyaratan untuk menemui istrinya. Saat di kedatangan, bujang pemanah bertemu dengan Raja Jin dan terjadilah pertengkaran yang sangat dahsyat antara bujang pemanah dan Raja Jin. Berkat pertolongan lebah, bujang pemanah pun berhasil mengalahkan Raja Jin. Dan bujang pemanah pun kembali membawa istrinya pulang ke bumi. Tolong cegah Indupisat, jangan sampai ia turun ke bumi, karena jika ia turun ke bumi, maka akan ada kutukan yang menantinya. Saat mengatakan kata-kata terakhir, meninggallah sang ayahnya. Singkat cerita, kakak-kakaknya pun berusaha menghalangi bujang pemanah dan Indupisat turun ke bumi. Tetapi hasilnya hanya sia-sia belaka. Sesampainya di bumi, betapa terkejutnya bujang pemanah dan Indupisat ketika melihat daerahnya sudah berbeda. Yang dulunya sepi, sekarang menjadi ramai. Kemudian terjadilah pesta penyambutan bujang pemanah dan Indupisat yang datang kembali ke bumi selama 7 hari 7 malam. Pada suatu ketika, daerah tempat mereka tinggal diserang oleh daerah lain. Dan masyarakat pun berlarian ketakutan untuk menyelamatkan dirinya. Akhirnya, bujang pemanah pun dan Indupisat terkena sebuah kutukan yang mana pernah diucapkan oleh baginda raja untuk mereka. Dan mereka pun menjadi siluman. Baiklah, dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa cerita Putri Sulampari memiliki sebuah nilai moral, yakni nilai yang berhubungan dengan Tuhan, nilai yang berhubungan dengan diri sendiri, nilai yang berhubungan dengan sesama, nilai yang berhubungan dengan lingkungan. Nilai-nilai moral tersebut dapat memberikan contoh kebaikan yang mana yang keburukan menjadi kebaikan. Baiklah, sekian cerita dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.